Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami masih ada sampai pada pagi hari ini. Semua itu gak karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa lagi yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami, buka hati dan pikiran kami, supaya kami firman yang kami baca, kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari saya mengajak untuk buka kitab kita pada pagi hari ini. Kita ambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu cinta akan uang. Uang adalah sesuatu yang sangat penting dan begitu berharga bagi kehidupan manusia. Semua orang dimanapun berada, apapun status sosialnya, bagaimanapun keadaannya, membutuhkan uang. Adalah bohong besar jika orang mengatakan tidak membutuhkan uang. Kita perlu uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Membeli bahan makanan, membeli pakaian, membayar tagihan listrik, air, dan telepon, membayar biaya pendidikan sekolah anak, membayar kontrakan rumah, semua memerlukan uang. Bahkan dalam kehidupan rohani pun, uang juga sangat diperlukan. Hamba-hamba Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan butuh uang juga. Pembangunan gereja memerlukan uang. Untuk menjangkau jiwa-jiwa di pedalaman atau di pelosok butuh uang. Para misionaris juga perlu uang. Dan di tempat sekolah-sekolah teologi, para lembaga-lembaga misi membutuhkan uang untuk dalam studi dan mengutus para misionaris. Oleh sebab itu, uang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan jangan sekali-kali meremehkan uang ini. Teks ini dengan sangat jelas mengingatkan, jangan sampai kita diperhamba oleh uang. Memiliki uang banyak bukanlah dosa, tetapi jangan sampai kita diperhamba oleh uang. Memiliki uang banyak bukanlah dosa, tapi jangan sampai kita menjadikan uang itu sebagai berhala dalam kehidupan kita sehingga hati dan pikiran kita hanya fokus pada uang. Ingat, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Demi mendapatkan uang dengan cepat, banyak orang rela melakukan apa saja, bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka sekalipun. Memanipulasi pajak, menyalahgunakan jabatan dengan melakukan korupsi, dan lain sebagainya. Sebagai orang percaya, kita diingatkan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terdapat pepatah mengatakan, uang bukanlah segala-galanya. Tetapi dalam kehidupan kita, pepatah tersebut berubah menjadi, uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Ingat, uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Apabila kita membaca surat Timotius, kata kunci di dalam ayat di atas,
bukanlah uang, akan tetapi cinta uang. Uang bersifat non-moral, dan uang merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan. Uang tidak menciptakan kejahatan, maka jangan mencampur adukan materi dengan sikap hati. Masalah keuangan bukanlah dari uang, akan tetapi hati seseorang. Mari kita lihat beberapa masalah atau dosa yang timbul dari cinta akan uang, yakni sebagai berikut. Uang, unfaithful, ketidakpercayaan. Cinta akan uang membuat orang menjadi tidak setia atau tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain. Dalam dunia nyata, kita sangat mudah mencari orang yang pandai, akan tetapi sangat sulit mencari orang yang dapat dipercaya. Apalagi kalau kita mencari orang yang pintar dan dipercaya. Hal ini sudah menjadi barang langka dan mungkin sudah masuk ke dalam museum. Karena uang, orang rela mengkhianati cinta kasihnya kepada orang yang dicintainya. Arogan, kesombongan. Cinta akan uang membuat orang menjadi sombong dan selalu melihat ke atas dan tidak pernah melihat ke bawah. Tidak peduli akan kehidupan sesama manusia. Orang berlomba-lomba mencari uang untuk mengangkat harkat dirinya sehingga masuk ke dalam jajaran daftar orang-orang terkaya. Orang akan besar kepala jika dia mengatakan memiliki rumah di kawasan elit daripada mengatakan tinggal di daerah kumuh. Needs, kebutuhan yang meningkat dan disertai dengan keinginan-keinginan yang bersifat konsumtif juga membuat orang memburu uang dengan segala cara, sehingga orang rela melakukan hal-hal yang jahat sekalipun, seperti korupsi, mencuri, memanipulasi, dan lain sebagainya. Gods, ketuhanan atau mendewakan. Cinta akan uang membuat orang-orang mendewakan uang atau menjadikan uang sebagai Tuhan mereka. Memiliki uang yang banyak sepertinya akan memberikan kebahagiaan, kepuasan, kebanggaan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka selalu mendewakan uang terlebih dulu daripada Kristus. Tidak sedikit orang yang rela kehilangan imannya demi mendapatkan materi yang diinginkannya. Mereka dengan sadar mengabaikan ajaran Kristus demi uang. Bahkan mereka memanfaatkan ayat-ayat Alkitab untuk menipu sesamanya. Cinta akan uang dapat membuat orang meninggalkan iman Kristen mereka dan pergi memiliki iman yang lain yang memang terlihat secara kasat mata sangatlah menjanjikan. Hanyalah tinggal sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita mau memanfaatkan uang untuk kebaikan atau menggunakan uang untuk memuaskan hawa nafsu kita? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dan dengan berbagai duka. Menyimpang adalah terjemahan dari kata Yunani apeplanitisan yang artinya tersesat atau tergoda. Orang-orang yang menyimpang tadinya berjalan di jalan yang benar, tetapi karena tipuan yang mereka ikuti, mereka pun menyimpang dari jalan yang benar itu. Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang ia bicarakan ini menyimpang dari iman. Mereka yang artinya mereka pernah berada di dalamnya. Tipu daya kekayaan akan menyebabkan orang-orang yang ditipunya menyimpang dari iman mereka.
orang-orang yang menyimpang dari iman mereka disebutkan dalam perumpamaan tentang pokok anggur. Yohanes 15 sebagai orang-orang yang tidak tinggal pada pokok anggur. Akibat dari tidak tinggal pada pokok anggur, mereka pun tidak berbuah. Sama seperti kategori ketiga dalam perumpamaan tentang penabur. Karena tidak ada jalan lain untuk dapat menghasilkan buah selain daripada tinggal pada pokok anggur. Pada akhirnya, jika tidak ada pertobatan yang sejati, jika mereka tidak kembali untuk tinggal pada pokok anggur, mereka akan termasuk dalam kelompok ranting-ranting yang akan dibakar. Mengenai masalah cinta akan uang, jelaslah bahwa cinta uang adalah musuh iman yang sangat mematikan. Ia adalah pembunuh iman nomor 1. Begitu cinta akan uang masuk, iman pun pergi. Allah memang memberkati kita dengan berkat-berkat materi demi terpenuhinya kebutuhan kita. Tetapi keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk diberkati dengan kekayaan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Sebaliknya, inilah yang harus kita lakukan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah kita melakukan apa yang dikatakan dalam ayat ini? Apakah kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita? Apakah kita bebas dari cinta akan uang, atau kita hidup untuk mencari kekayaan? Mari kita merenungkan dan melakukan apa yang firman Tuhan ingin kita lakukan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengajarkan bagi kita, marilah kita hidup iman kita hanya teguh kepada Tuhan. Dan jangan tergoyah, dan jangan terganggu, dan jangan digodai oleh hal-hal yang membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa mengajar bagi kami, supaya kami harus hati-hati dalam menggunakan uang. Kami harus hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami tetap teguh, berpegang teguh kepada firman Tuhan, berpegang teguh kepada pengajaran-pengajaran-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin kuat. Terlebih lagi iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kami tidak terjatuh dalam jerat hal-hal yang membuat kami itu jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman Tuhan memberkati kami, dan setiap hari ini apapun yang kami akan lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.